Masuk! Masuk! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih jumpa kembali dengan saya Ki Bagus Suryo, dan tak henti-hentinya doa saya untuk sahabat semua dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam setiap urusannya, dan dilimpahkan rezekinya yang berlimpah-limpah. Amin Allahumma amin. Oke sahabat semua, dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menerangkan pada sahabat semua dimanapun Anda berada, ciri-ciri orang yang tertutup auranya ataupun orang yang ditutup auranya pada orang lain, kemudian bagaimana cara mengatasinya. Oke sahabat semua dimanapun Anda berada, setiap orang itu pasti mempunyai ujian ataupun masalah masing-masing yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada kalanya masalah itu datang dari perbuatan orang yang tidak senang dengan kita. Kemudian mereka menutup aura kita. Dan aura yang ditutup oleh orang lain itu akan berdampak pada kehidupan kita. Itu mulai dari jodoh kita, kemudian karir kita atau pekerjaan kita. Kemudian dampak lain itu rezeki kita seret. Bahkan dalam kehidupan sosial kita pun akan berdampak tidak bagus. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menerangkan bagaimana ciri-ciri orang yang auranya tertutup ataupun aura yang ditutup pada orang lain. Itu yang pertama, dia akan menjadi lebih tertutup. Jadi awalnya dia bersifat periang, ramah, kemudian dia menjadi minder, tidak mau bergaul dengan siapapun, tidak mau berkumpul di tempat keramaian, dan intinya dia suka menyendiri. Jadi seperti itu. Itu salah satu ciri jika aura orang itu tertutup. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu selalu dipenuhi energi yang negatif pada dirinya. Jadi setiap apa yang dia lakukan atau dikerjakannya, ini selalu tidak nyaman pada diri dia sendiri. Malas melakukan aktivitas, kemudian malas ingin bekerja. Dia pokoknya apa yang dia kerjaan itu bawaannya malas, terus mudah terpancing emosi, sedikit-sedikit emosi, kemudian tidak mau mendengar nasihat atau pesan orang lain. Dia merasa dirinya paling benar. Itu gampang tersinggungan lah intinya. Itu ciri yang kedua, kalau aura tertutup atau ditutup orang lain. Kemudian ciri yang ketiga itu rezeki seret. Perlu kita ketahui bahwa sebenarnya rezeki itu memang datangnya dari Allah seperti air yang mengalir. Tapi ada kalanya rezeki itu ada yang menyumbat. Tentu orang yang tidak senang ataupun iri dengan sahabat semuanya. Jadi rezeki itu disumbat. Memang tidak semuanya tersumbat, masih ada sedikit yang mengalir rezekinya. Tapi itu memang berdampak tidak baik pada ekonomi keluarga. Mungkin yang biasanya pendapatannya banyak, tidak seperti biasanya. Jadi karena energi tadi tersumbat, Allah mengasih rezeki mengalir seperti air kemudian disumbat, jadi rezekinya pun menjadi kurang baik seperti biasanya. Sahabat semuanya, itu juga salah satu dari aura yang tertutup, jadi seret rezekinya. Sahabat semuanya, yang keempat itu masalah perjodohan, masalah jodoh. Memang jodoh itu memang sebenarnya sudah Allah juga yang mengatur, tapi ada kalanya jodoh itu disumbat juga.
diserotkan juga oleh perbuatan orang yang tidak suka atau orang yang iri. Orang yang iri mungkin karena masalah asmara, mungkin masalah yang lain, sehingga ada kalanya orang yang berbuat jahat supaya mereka jauh dari jodohnya. Ini banyak saya jumpai pasien-pasien saya yang datang ke tempat saya yang mengeluh masalah seperti itu, bahkan umur sudah sampai 40, 30, 40 lebih. Mereka selalu seperti mengeluhnya, suka sama seorang tapi seorang itu tidak suka, kemudian seseorang itu suka sama dia, dia pun tidak suka, kalaupun apa namanya sama-sama suka, kemudian mereka bubar seperti itu. Jadi setelah saya terapi, ternyata di badannya ada suatu gangguan jin dari perbuatan orang yang jahat yang intinya menutup jodoh pasien-pasien tersebut. Jadi itu sahabat semuanya ya, ciri-cirinya kalau aura ditutup sama orang lain. Adapun kalau kita mau mengatasinya, sebenarnya kalau dalam segi agama, rajin-rajinlah kita selalu dalam beribadah kepada Allah. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Kemudian jangan juga lupa kita selalu meruqyah diri dengan selalu baca Al-Quran. Kemudian kalau cara kita menggunakan dengan energi ilmu alam itu kita gunakan air ya, sahabat semuanya. Kita menggunakan air, namanya air tirta husada, seperti video yang dulu pernah saya buat, itu namanya air obat. Sediakan air dulu, kemudian air itu kita transfer dengan energi ilahi yang ada dalam kita. Kalau pakai botol yang dibuka tutupnya, kemudian jari kita tempelkan sebatas kuku airnya ke dalam air dengan niatnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah ya Rabbi, izinkanlah ya Allah saya mentransfer energi ilahi yang terdapat dalam tubuh saya sebesar 1500 megapower untuk saya transferkan ke dalam air putih ini untuk membuka aura, menghilangkan semua energi negatif dan menyembuhkan semua penyakit pada siapa namanya sebut, kemudian bin atau bintinya sebut, dan sekaligus untuk memagarinya dari perbuatan kasar maupun halus. Perkenankanlah ya Allah. Jadi tarik nafas, tahan nafas, ini jari ini tempelkan di air, kemudian nafas keluarkan melalui hidung pelan-pelan sambil energi dikeluarin, disalurkan ke jari ke dalam air. Sambil ketika kita transfer energi, dalam hati mengucap la haula wala quwwata illa billahil azim. Jadi lakukan lagi 1 kali atau 2 kali pengulangan. Dalam hati mengucap la haula wala quwwata illa billahil azim. Lakukan 3, 5 atau sampai 7 kali pengulangan pentransferan. Nah, setelah itu air tersebut diminumkan kepada si pasien. Kemudian pasien suruh minum. Setelah selesai minum, tidak cukup dengan air itu, kemudian kita tarik semua energi negatif yang ada dalam tubuhnya. Pasien suruh selonjor, kemudian membelakangi kita ada di belakangnya. Kemudian kita minta sama Allah, ya Allah ya Rabbi, izinkanlah ya Allah saya menggunakan energi ilahi yang terdapat dalam tubuh saya ya Allah, untuk menarik semua energi negatif, untuk menarik semua gangguan jin, setan, iblis, gangguan sihir pada siapa namanya, bin siapa namanya, sebutkan namanya. Perkenankanlah ya Allah. Kemudian ditarik ya dari belakang, tarik nafas sambil tangan ke atas. Dari belakang boleh ya, dari depan pun boleh, dari depan dulu boleh juga. Nah seperti ini, tarik nafas, kemudian genggam seperti ini, genggam. Nah itu buang. Ini buangnya pun kita harus mempunyai tujuan kemana kita mau buang. Kita pindahkan ke laut ataupun kita pindahkan kemana. Jangan main buang seperti itu aja, nanti dia akan kembali lagi kalau kita tidak buang jauh. Jadi kita buang ke laut aja. Nah, kita niatkan dalam hati kita buang ke laut. Kemudian kita buang lagi ke laut atau ke hutan boleh juga kita buang. Nah, kita lakukan gitu. Jadi tarik nafas melalui hidung, tarik nafas ya. Nah, digenggam seperti ini, tahan napas dulu, kemudian keluarkan napas sambil ini dibuang. Nah, gitu.
Yang di belakang begitu juga dari bawah tarik ke atas sampai ke ubun-ubun sini di belakang. Genggam seperti ini, masih tahan napas, kemudian buang ke hutan atau ke laut. Setelah selesai membuang itu, baru kita kunci yang kita buang tadi dengan niat, ya Allah, saya mengunci energi-energi yang saya buang tadi agar tidak kembali lagi. Perkenankan ya Allah. Tarik napas, tahan, kemudian transferkan ke sana. Transferkan ke tempat yang kita buang tadi. Kalau ke laut, kita transferkan ke laut tadi. Kalau ke hutan, kita transferkan ke hutan tadi. Jadi seperti itu. Setelah itu, nah, pasien kita transfer energi ilahi, kita transfer lagi pasien supaya menimbulkan energi yang cukup bagus pada pasien, biar kembali normal energinya, jadi energi yang sangat positif. Kita transferkan energi yang positif pada pasien dengan niat, ya Allah ya Robbi, izinkan ya Allah saya menggunakan energi ilahi yang terdapat dalam tubuh saya, ya Allah, untuk saya transferkan kepada siapa namanya, sebut binnya atau bintinya, sebut, untuk membuka auranya, akan timbul aura yang positif pada dirinya. Perkenankanlah ya Allah. Tarik nafas, tahan, kemudian telapak tangan arahkan dari kepala sampai ke bawah, sambil nafas keluarkan pelan-pelan. Sampai habis nafas, sembari dalam hati mengucap la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian kita ulangi lagi di sini 2-3 kali, di bagian belakang pun 3 kali. Kita transfer energi di depan 3 kali, di belakang dari kepala sampai ke kaki, ke belakang, semuanya kita transfer. Yang depan gitu juga, dari kepala sampai ke kaki. Jadi 3 kali. Jadi seperti itu sahabat semuanya, insya Allah dengan setelah kita kita buang energi negatif dalam tubuh pasien dari gangguan-gangguan gaib yang menutupinya, insya Allah pasien kita akan menjadi terbuka, akan menjadi hilang energi negatifnya dan kembali normal, kembali timbul energi positif, dan insya Allah akan kembali seperti sedia kala. Insya Allah dia tidak akan minder lagi, dia percaya diri lagi, terus pikirannya selalu positif. Kemudian pun insya Allah di semua dibuka dengan izin Allah, masalah jodoh dan rezekinya tidak tersumbat lagi, semuanya mengalir karena Allah. Jadi seperti itu sahabat semuanya. Mudah-mudahan untuk sahabat semuanya yang sudah mengaktifkan energi cakra kundalininya, kemudian menyerap energi alam, energi ilahi, bisa menggunakannya untuk orang lain maupun untuk diri sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam saya penyampaian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.